Bilangan pasal 20 ayat 8-13. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom saudaraku. Baik, hari ini kita belajar lagi untuk memperhatikan dan merenungkan firman Allah. Di mana di episode yang lalu kita belajar ada mungkin 2 episode bagaimana kita harus memperhatikan pemberian kita sebagai rasa hormat kita terhadap manusia yang akhirnya dihargai Tuhan dan Tuhan menilainya sebagai Allah yang menguji setiap hati manusia, bahwa kita menghormati Tuhan karena kita menghormati sesama kita di dalam memberi. Ini penting saudaraku. Hari ini kita belajar menginjak ayat 11 saudaraku. Kita masuk lebih dalam membahas masalah ini. Kenapa Tuhan mengatakan, "Musa, kamu tidak menghormati aku di depan umatku, kekudusanku." Sekali lagi, Musa 40 tahun melayani Tuhan dengan setia. Musa meninggalkan segala kekayaan Mesir, status pangeran, melayani Tuhan. Tetapi Musa mendapatkan hukuman karena memukul batu keluar air 2 kali. Tidak tepat seperti Allah katakan, ngomong sama batu. Ketika saudara melakukan kesalahan 2 kali, pasti karakter kesalahan itu ada dalam diri saudara, di mana saudara harus berjuang mengurusnya. Apalagi berkali-kali itu sudah menetap menjadi cikal bakal dosa ketika Allah tidak menyetujuinya. Kisah Musa mengatakan, "Kamu tidak percaya." Dari mana tidak percaya? Enggak mungkin meninggalkan status, meninggalkan kekayaan, mengikut Tuhan mendapatkan mujizat 10 tulah. Setiap hari 3-4 mujizat menjadi biasa. Tiang awan, tiang api, air keluar dari batu, mana dari surga, burung puyuh. Apalagi saudaraku, kasut tidak pernah rusak, pakaian tidak pernah robek. Bagaimana Allah mau melihara? Enggak mungkin Musa dianggap tidak percaya. Kalau enggak percaya, enggak mungkin Musa meninggalkan keluarga untuk melayani Tuhan di padang gurun. Berapa banyak orang percaya yang mau berkorban buat Tuhan, tapi pengorbanannya dipandang tidak sesuai dengan ekspektasi dirinya. Ini penting saudaraku. Kita belajar dari salah satu sudut kisah Musa. Bagaimana Musa terlibat dalam euforia. Bagaimana di awal sesi 2 dalam kisah Musa ini, bahwa euforia itu menyebabkan emosi dan pemikiran kita menjadi salah di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya dalam sesi 1 itu adalah karakter Musa yang Tuhan ungkapkan dari peristiwa ini. Karena ditulis Musa dari awal berbantah sama Tuhan. Sampai pada akhir di mana awalnya Tuhan diamkan, akhirnya Tuhan berikan hukuman. Hati-hati dengan karakter tidak baik kita.
Hati-hati dengan perbuatan kita yang tidak selaras dengan firman. Hati-hati hari ini dan kemarin-kemarin kita belajar bagaimana kita tidak menghormati Allah. Karena kita melakukan segala sesuatu termasuk memberi itu dengan memandang rendah si penerima. Kita sudah mendapatkan kiblat batu penjuru janda miskin 2 peser 1 duit. Yang memberikan nafkahnya 2.500, tetapi Tuhan beri nilai, dia memberikan yang terbaik. Sedang ditulis orang-orang kaya memasukkan ke dalam kotak persembahan ketika Yesus khotbah. Sungguh tidak seimbang menurut pandangan dunia. Euforia akan membawa kita pada pemikiran dunia, pemikiran kita yang lama. Tapi ketenangan merenungkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, itu akan membawa kita pada esensi tujuan Tuhan. Di mana salah satu yang kita angkat sebagai contoh, kasih di dalam memberi. Yang di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kamu memberi dirimu sampai dibakar, kamu punya bahasa malaikat, bahkan kamu punya iman memindahkan gunung, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Pemberianmu yang kamu lakukan untuk Tuhan, kalau tidak menghormati manusia, tidak berarti dan tidak ada manfaat buat kamu, bukan buat Tuhan. Tidak ada manfaat gunanya buat kamu, ditulis di Alkitab. Kan tragis, imannya hebat diakui manusia. Membangun pelayanan, membangun pekerjaan, menjadi seseorang yang berhasil sukses, yang dipuji oleh orang dunia. Sedang Paulus mengatakan, kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Kalau kamu lakukan itu, kamu sudah tidak menjadi hamba Kristus. Karena kamu mencari pujian manusia, hormat dari manusia. Tetapi tragisnya kalau kita angkat kisah Musa, kamu memberi terhadap pelayanan, kamu memberi terhadap saudaramu, tapi kamu memandang rendah mereka, seperti Musa mengatakan orang durhaka, kamu dianggap tidak menghormati Tuhan. Karena ada firman mengatakan, apabila kamu menghina sesamamu, kamu menghina penciptamu. Kalau kamu menghina saudaramu, apalagi menghina karya Tuhan sebuah pelayanan, kamu sudah menghina Tuhanmu. Ini kita luput, saudaraku. Banyak orang euforia memberi, dia merasa hebat. Seperti Musa, apakah kami harus keluarkan batu? Ketika ada koreksi, ketika ada pembicaraan, merasa tidak suka. Ketika ada tantangan atau ada penentangan, tidak suka. Nggak suka berdiskusi, membahas. Yang menghadirkan kebenaran demi kebenaran, di mana kita membawa sebuah garis yang menyelaraskan kita dengan firman Tuhan. Salah satunya kisah Musa dan janda miskin 2 peser 1 duit. Musa menjadi euforia. Di ayat 11, Musa melakukan 2 kali. Kita temukan sebuah kesalahan lagi. Disuruh ngomong, pukul batu, tapi sampai 2 kali jadi bang, bang. Kenapa? Karena kesal. Kalau kesal berarti kamu jelek. Kan gitu. Jelek dalam artian harafiah yang banyak yang bisa kita jabarkan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara harus ingat, pemberian apapun yang saudara lakukan buat Tuhan, buat sesama saudara, itu akan diperhitungkan Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Satu ukuran takaran yang baik akan dicurahkan dalam libaanmu. Tuhan tidak pernah melepaskan dari janjinya. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan kamu dinilai tidak menghormati Tuhan. Sehingga kamu kehilangan hakmu tanah perjanjian. Yaitu janji Allah untuk sebuah kehidupan penuh susu dan madu.
sebuah kehidupan di mana Allah menjaga kamu, damai sejahteranya, keamanan dan sebagainya bagai biji matanya dan sebagainya. Setelah itu jabatanmu ketika dipakai Tuhan, mungkin kau sebagai seseorang diberikan kasih karunia untuk memberi. Ada 26 karunia Roh Kudus, salah satunya karunia memberi. Tapi karena kamu memandang hina si penerima pemberian, kamu gak dikasih lagi. Karena Musa setelah itu dicopot jabatannya. Kamu tidak akan jadi pemimpin umatku masuk tanah perjanjian. Dibatasin pelayanannya. Saudara, kau akan dibatasi rohaninya. Di situ terjadi stagnasi kehidupan, stagnasi pertumbuhan ilahi, stagnasi pertumbuhan rohani, stagnasi dalam perubahan karakter. Dan semakin lama saudara akan dibungkus. Terus dibungkus. Yang akhirnya saudara tidak dipakai lebih lagi sama Tuhan. Hari ini kita belajar yang namanya euforia. Belajar oleh karena sesuatu yang lebih diberikan kepada kita. Belajar ketika kita dipakai lebih. Belajar ketika kita diberkati lebih. Pesan Tuhan adalah kamu membagikannya atau memberinya, melakukannya harus dengan rasa hormat terhadap sesamamu. Enggak boleh memandang rendah orang. Lalu kamu perhatikan ketika kamu lakukan itu 2 kali atau beberapa kali. Ingat, dosa itu sudah menetap. Kamu harus berjuang bersama Roh Kudus untuk menghanguskan dosa itu. Itulah manusia lama. Kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, kemegahan diri dan sebagainya. Karena kamu sudah tidak melakukan oleh karena kasih. Tapi oleh karena kamu meninggikan diri. Coba saudaraku renungkan hal ini. Seringkali kita terlibat dengan emosi. Seringkali kita euforia. Akhirnya kita melangkah menjadi kejam. Kita gampang menjustifikasi. Kita gampang mengatakan orang itu rendah. Kita gampang menilai seseorang. Ketika kita menilai seseorang, kita pun dinilai. Karena ukuran yang kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu. Perhatikan firman Tuhan dan renungkan siang dan malam. Supaya kita mendapatkan esensi firman itu adalah curahan hati Tuhan. Sehingga kita belajar dari kisah Musa ini. Musa oleh karena euforia, sehingga emosinya tersulut, lalu memandang rendah, sehingga Musa dianggap tidak menghormati Allah. Seberapa banyak dalam hidup kita, seringkali kita dipengaruhi emosi. Tapi oleh karena firman Allah mengingatkan kita, setiap kali peristiwa, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Yesus pernah katakan. Yohanes tulis itu. Dia akan mengingat kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Sehingga rajin-rajinlah ibadah, rajin-rajin dengar firman, rajin-rajin baca firman, rajin-rajin dengarkanlah berita firman. Lalu renungkan itu siang dan malam, maka akan selamatlah jiwamu. Pikiranmu, emosimu dan perasaanmu akan diingatkan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kamu melakukan segala sesuatu yang melanggar, yang saat ini kita belajar untuk menghormati, di dalam kita melakukan sesuatu, memberi, kita akan tahu, aduh kenapa aku memberi dengan memandang rendah orang. Roh Kudus akan ingatkan itu. Roh Kudus akan timbulkan di hatimu pikiran dia. Sehingga kita ampuni semua kesombonganku. Semua euforia timbul dari kebanggaan diri. Semua euforia akibat kesombongan diri. Di situ Musa menyatakan diri, apakah aku harus mengeluarkan air? Akunya, bukan apakah Tuhan harus mengeluarkan air dari batu ini. Sudah tidak ada kata Tuhan. Sehingga Musa memperlakukan bahasa Israel seenaknya. Sehingga saudara atau saya memperlakukan orang lain seenaknya.
ketika kita memberi dan kita lupa kalau yang kita beri itu dari Tuhan. Ada dua kesalahan. Pribadi kita menjadi sombong, lalu kita memandang rendah orang lain. Sehingga Allah akan berkata, kamu tidak menghormati kekudusan aku. Amin saudaraku. Bila firman Tuhan hari ini menjadi renungan. Oleh karena kita perhatikan. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita kilaf, kita alpa, kita terpeleset. Dengan pemikiran yang salah, dengan emosi yang salah. Tersulut yang salah, punya euforia yang salah. Roh Kudus akan ingatkan firman ini. Hati-hati, kamu akan dianggap tidak menghormati sesamamu. Oleh karena kamu memandang rendah orang yang menerima pemberianmu. Dalam hal apa aja. Pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Ketika kita memandang rendah, kita sudah menghina sesama kita. Kita pasti sudah menghina penciptanya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.